Ketika meninggal Nabi gimana dia lakukan? Dia membaca inna lillahi ma'ata wa inna lillahi ma'akhas, innal quluba la tahzan wa innal uyuna la tatma' wa la naqulu illa ma yarda rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang memiliki apa yang dia berikan, dia memiliki apa yang dia ambil. Segala sesuatu ditakdirkan sampai ajal tertentu. Hati boleh sedih, mata boleh berlinang, menangis, tapi kita tidak ucapkan kecuali yang Allah ridai. Apa yang Allah ridai? Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bab ini Nabi tak larang bersedih, bahkan Nabi sendiri tak larang menangis, bahkan Nabi sendiri menangis ketika anaknya meninggal. Sampai-sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, tabki wa anta Rasulullah. Nabi menangis juga, sebab mengira kalau nangis tidak sabar. Bukan, hazi rahmah, kata Nabi, ini kasih sayang, ini kasih sayang. Terus apa lagi? Bila yang meninggal bukan keluarganya, dia takziah, datang ke rumah orang yang meninggal kalau beliau ada, lalu dia ucapkan doa untuk orang tersebut, baik yang ditinggal maupun yang meninggal. Apa yang beliau baca? A'zamallahu ajrakum, atau ajarakumullahu fi musibatikum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah membesarkan pahala bagi kalian. Ternyata musibah yang menimpa itu rupanya kebaikan besar bagi kita, pahala besar bagi yang sabar. Wa basyiris sabirin. Orang sabar itu innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Maka Nabi di sini menasihati orang ini sabar di saat pertama turun musibah itu. Inna sabra inda sadmatil ula. Nabi melarang kita meratapi orang yang meninggal. Bahkan Nabi ancam, sesungguhnya mayat diazab karena ratapan keluarga yang meninggal. Tidak boleh meratap. Habis itu, ini secara singkat aja ya, Nabi melihat wajahnya, lalu mengusap mukanya, kalau masih terbelalak matanya beliau tutup. Jelas? Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW memandikan jenazah. Memandikannya dengan cara yang sunnah Nabi SAW, yaitu dengan pertama membersihkan tempat-tempat yang ada kotorannya. Kalau masih ada tersisa dalam perut atau lambungnya, dia dia angkat bagian ininya, kemudian diurut perutnya supaya keluar. Disucikan tempat-tempat itu dulu, disucikan hidungnya, mulutnya, seperti orang yang akan mandi wajib. Bersihkan tempat-tempat yang kotor-kotor tadi, kemudian beliau wudukan dia. Nah, kita kan sekarang terbalik biasanya, wudunya kapan kita? Setelah mandi, sah? Yang sunnahnya sebelum mandi, termasuk mandi wajib kita. Kita wuduk sebelum mandi. Soal batal lagi pas mandi itu urusan lain. Kan sebagian kan pas sedang mandi nak buang air lagi dia misalnya, atau sedang mandi mungkin buang angin, itu urusan lain, wuduk lagi nanti. Tapi kalau sunnahnya dia berwuduk sebelum mandi. Demikian juga jenazah, makanya dibersihkan hal-hal tempat-tempat yang tadi membatalkan wuduknya tadi sebelum dia dimandikan, baik dubur maupun kubulnya dibersihkan dengan menggunakan air, menggunakan sabun dan yang mewangikan seperti kapur barus, ya dah. Nah, setelah itu beliau membawa ke tempat dikafaninya. Kemudian disyaratkan lagi dalam memandikan ini harus orang yang amanah, tak membuka rahasia. Kemudian mesti orang-orang, kalau terbaik orang yang terdekat. Dan tak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan tak boleh memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Terjadi khilaf antara ulama, ini kan karena di luar jalur utama jadi ya.
boleh enggak anak kecil yang belum balik dimandikan oleh perempuan ibunya? Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Tetapi boleh enggak anak memandikan ibunya yang anak sudah balik, ibunya dia boleh mandikan? Tidak boleh. Sekali mak sendiri tidak boleh mandikan. Sebaliknya juga mak memandikan anaknya laki-laki juga tidak boleh. Jadi ini aturan dari Nabi SAW. Tapi suami memandikan istri boleh? Boleh. Istri memandikan suami boleh? Boleh. Walaupun ada juga khilaf, tapi dhaif dalam masalah ini khilafnya, karena menurut sebagian memberikan alasan kan dia dan tidak mahram lagi. Dengan mati kan tidak mahram lagi, kata. Siapa bilang tidak mahram? Yang benar tetap mahram. Buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi wafat, dia tidur di mana? Tidak tahu ya. Di kamarnya. Nabi kan dikuburkan di kamar tempat Aisyah tidur. Karena para nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Meninggal Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi, betul kan? Ayah Aisyah. Di saat itu Aisyah masih seperti biasa. Ya, orang perempuan di kamarnya kan dia buka hijabnya kan? Dibuka hijabnya. Masa pakai cadar juga dalam kamar sendiri? Gitu ya? Dibuka hijabnya seperti wanita dalam rumahnya sendiri. Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikuburkan, Aisyah tak pernah lagi buka hijab dalam kamarnya itu. Jelas? Sampai dia pindah rumah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti kalau dikatakan sudah mati tidak mahram, tidak benar itu. Maksudnya pendapat ini lemah. Ala kulli hal, suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami, karena Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, andainya kau meninggal sebelumku saya mandikan. Tapi Aisyah meninggal setelah Nabi SAW. Dalam mandikan dikapani dengan kain kapan apapun warnanya, tapi lebih diutamakan yang berwarna putih, dan disunnahkan untuk jumlah yang ganjil. 1 mungkin tak mungkin ya, 3, 5, 7, tak boleh lebih pula, mubazir pula. Nah, kaum muslimin dan muslimat ya dikafani, kemudian disolatkan. Nah, disolatkan ini kan kita Nabi solatkan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat kepada Nabi, as-salawatul ibrahimiyah, dan yang ketiga doa. Banyak variasi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul wasiyam mudakhahu jalil, dan tempat tawahu. Allahumma abdilhu zawjan khairan min jawzi, ahlan khairan min ahli, wa daran khairan min dari. Kemudian Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, dan seterusnya doa-doa. Nah, andainya tuan-tuan nak berdoa sempurna itu di dalam salat. Setelah salat, mayat langsung diangkat di kuburan. Ini disuruh pula, lama pula zikirnya setelah. Nah, ini kan keluar dari jalur utama. Kalau antum nak tahu nanti, oh ada dalilnya, ada, tapi bukan dalil untuk itu seperti tadi. Dalil mungkin sahih. Siapa yang melarang tahlil? Ya, tidak ada yang melarang tahlil, nggak ada. Dalil itu memang disunahkan, tapi mengkhususkan untuk penyiraman jenazah seperti ini, itu tidak dalilnya itu. Jelas ya? Kalau nanti berselisih terus umat ini, kalau tidak kembali ke sunnah Nabi, berselisih terus. Semua orang akan bilang dalilnya ada itu, tidak sembarangan. Siapa bilang ulama sembarangan? Tidak. Cuman ulama walaupun tidak sembarangan bisa salah. Bisa salah. Kita tidak mungkin antum kalau nuduh saya nanti sembarangan juga ceramah, tidak mungkin lah. Saya sudah baca buku juga dari malam, dan sebelumnya saya sudah lama belajar. Tidak sembarangan, tapi mungkin saya salah, sangat mungkin.
Dan saya tidak boleh marah ketika antum mengatakan, Ustaz mohon maaf tadi hadis yang Ustaz baca salah tuh. Ustaz bilang tadi riwayat Imam Bukhari, ternyata riwayat Imam Muslim misalnya. Itu ahlan wa sahlan, itu biasa. Sebagaimana juga orang misalnya bisa menyebutkan ini juz sekian halaman sekian, bisa saja salah. Cuma siapa yang kita meneliti kan, tidak ada yang bisa meneliti kan, buku aja tidak ada. Nah, yang pandai kita ngangguk-ngangguk aja kan, semacam tadi itu. Ya, baca Quran sunnah enggak? Sunnah. Ya kan, silaturahim sunnah, sunnah. Terus kenapa dilarang? Tidak melarang dong, tidak melarang silaturahim. Cuman membuat acara khusus seperti ini, itu tidak ada diajarkan Nabi SAW, baik dalam perbuatannya, atau dalam ucapannya, atau dalam persetujuannya. Tidak ada. Berarti kita mandai-mandai sendiri, kan itu maksud kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Oh, ada riwayatnya dari Umar bin Khattab. Di mana dapat? Dalam Syarhus Sudur Imam Suyuti. Kita tanya lagi, Pak Imam Suyuti, Imam Suyuti, jazakallah khairan. Ini riwayat di mana? Ini kok tidak ada dalam kutip kita hadis? Ya, kan tidak ada dalam Sahih Sittah, tidak ada dalam Masanid, nggak ada dalam Ma'ajim, nggak ada. Tiba-tiba datang di dalam kitab itu, tentu kita pertanyakan. Sebab ini masalah penting. Ini masalah penting. Orang mati tiap hari ada. Tiba-tiba ada dalam kitab-kitab hadis yang meriwayatkan itu. Antum sembunyikan di mana? Kita tanya. Oh, ternyata tidak bersanad, do tawan. Tidak bersanad. Kalau tidak bersanad, bisa dipertanggungjawabkan? Ya tidak. Apalagi yang berkaitan dengan pahala ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa dipakai yang ganjil-ganjil kayak gitu. Ini orang kan asal ada ulama mengatakan dalil. Perkataan ulama bukan dalil. Sekalipun dia sahabat Nabi SAW. Apalagi kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Perkataan ulama tidak dalil. Sekalipun salaf yang melakukan. Salaf pun melakukan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kita katakan Nabi tak salah, ini mungkin salah. Jadi kita kan kadang-kadang itu kan salaf tuh, kalian salafi harus ikut salaf. Bukan itu maksud ikut salaf itu. Ikut salaf itu dengan dalil. Kalau perkataan perbuatan seorang salaf itu tidak berdasarkan dalil atau bahkan bertentangan dalil, ya kita tinggalkan. Jelas? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini maknanya cinta sunnah itu. Saya tidak mau menukarnya dengan yang lain. Lalu tertukar juga tanpa sengaja kelemahan kita. Memang kita tidak luput dari kelemahan, tapi bukan sengaja menukar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi selesai disolatkan, langsung dibawa ke kuburan. Dikuburkan. Orang Islam itu punya lahatnya, punya lahat, dan dihadapkan ke kiblat, dimiringkan ke kiblat, lalu dikuburkan, ya, bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada misalnya nak memberikan tausiah seperti Nabi setelah dikuburkan, dia sampaikan, inna akhakumul ana la yus'al, saudaramu sekarang akan ditanya, maka istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit, mohonkan ampunan untuk saudaramu dan minta kepada Allah supaya ditetapkan, diteguhkan jawabannya. Jawab pertanyaan kan hanya 3 tuh. Mudah bukan dengan menghafalkan setiap hari lenggok-lenggok ngapal itu, tidak, tapi adalah dengan mengamalkan, karena yang menjawab itu amalan kita. Siapa Rabbmu? Buktikan dengan amal. Rabb saya hanya Allah. Siapa nabimu? Buktikan bahwa kita betul-betul meyakini Nabi sebagai Nabi, tidak mengganti dia dengan yang lain. Kemudian apa agamamu? Islam. Sudahkah antum menjalankan Islam atau tidak? Kalau dihafal nanti jadi lupa tuh. Gimana enggak? Malaikatnya serem yang datang, bukan yang datangnya serem. Kecuali mereka yang sudah saleh amalnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi memohonkan meminta pada orang-orang untuk mendoakan. Dan tidak pula diriwayatkan, wallahu taala alam, Nabi mengajak pula untuk membaca tahlil sekian kali di atas kuburan itu, bentangkan tikar dan sebagainya. Tapi Nabi menyuruh kita mendoakan. Jadi ada sama-sama berdoa, ada doa bersama. Kita harus dibedakan, sama-sama berdoa. Karena lebih khusyuk kalau doa itu kita sendiri.
Itu udah pasti itu. Sendiri berdoa lebih khusyuk daripada orang yang baca kita tidak tahu. Ya apalagi kalau doanya tidak sesuai dengan keinginan nanti. Allah musta'an. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Ini diantaranya untuk referensi. Kalau sebagai seorang tulabul ilmi, baca kita kata hadis dan fikih. Lalu dikomparasikan antara pendapat para ulama itu. Yang berdalil dikuatkan, yang tak berdalil ya kita tinggalkan. Kalau sama-sama kuat dalilnya, rasanya kita lebih tentram dengan imam ini, kita ikuti. Nah, bagaimana yang berbeda pendapat dengan kita? Ya seperti tadi. Kalau kita yakin yang ini benar, ini salah, kita munakasyah, diskusi. Kalau tidak, ya tidak kalah sampai berkelahi kita gara-gara itu. Alhamdulillah kita tidak pernah berkelahi. Nah. Ya sering orang Masya Allah selesai sholat jenazah lebih panjang doanya daripada doa setelah sholat fardu kadang. Iya, saya berdiri aja. Tidak mungkin saya cegah waktu itu. Tapi dalam kajian saya sampaikan, saya mau mencegah orang tuh jangan berdoa panjang nih, capek jenazah nunggu kan? Capek jenazah nunggu, kapan lagi mau diantarkan ini? Lebih panjang setelah sholatnya. Sholat sebentar sekali, macam kilat sholatnya, tapi doa setelah sholat panjang. Padahal mana yang lebih afdal? Mesti nak nanya ke tuan-tuan, mana yang lebih afdal? Doa dalam sholat itu atau di luar? Dalam. Karena sholat jenazah kan dikhususkan untuk mendoakan jenazah itu. Tentu yang dikhususkan lebih hebat daripada yang tidak dikhususkan. Nah, disinilah perlunya mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kalau ada yang melakukan, kita berdiri aja sabar menunggu kok, insya Allah. Tidak pula kita ambil mikrofon, sudah tidak, kan tidak gitu dakwah kan. Tapi ketika ada yang bertanya seperti ini, kita jelaskan. Jangan, karena memang sunnahnya jenazah itu lebih cepat, lebih afdal. Lebih cepat, lebih afdal, bukan lebih lambat. Ini tidak, Masya Allah, sambutan Bapak Camat, sambutan Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Kadis. Sampai 3 jam belum juga diangkat-angkat. Untuk apa sambutan banyak-banyak? Kadang-kadang sempat pula untuk kampanye sebagian. Mengampanyekan program pembangunan desanya lagi. Itu masing-masing ambil 1/4 jam. 1/4 kali 6 berapa jam, Ustaz? Iya, 1,5 jam. Belum lagi tuan rumah setengah jam pula. Akhirnya 2 jam berdiri. Akhirnya banyak yang sudah melarikan diri. Pasalnya apa? Izin kantor sebentar. Akhirnya fadilat mengantarkan ke kuburan tak didapat. Padahal Nabi tak pernah nyuruh kita panjang-panjang ngurus jenazah itu. Sebab pahalanya bukan dengan panjangnya, pahalanya dengan tepatnya. Ini amalan sia-sia.